Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Saudaraku Fen Hasan Sabila, salam sehat ala Hasan Sabila. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang oli sendi. Banyak mereka yang bermasalah pada oli sendi, berakibat pada bagian sendi tidak bisa ditekuk. Kita akan lebih banyak berbicara di sana. Saya mengingatkan kepada saudara-saudara saya, bagi kita yang sudah mengetahui resep tentang corona, bagaimana cara memprosesnya, bagaimana cara mengkonsumsinya, silakan langsung dipraktekkan dan dikonsumsi. Bagi mereka yang belum, kasih tahu. Sebab saya termasuk bangga, jumlah korban terkecil adalah DIY dibanding dengan Jawa Timur, Jawa Tengah. Semoga warga saya yang ada di DIY, mereka tertib melaksanakan resep, sehingga kita punya kekebalan tubuh. Amin. Jangan tertipu dengan kekebalan tubuh. Katanya dengan kekebalan tubuh itu bisa minum vitamin C, malah terjadi diare. Katanya dengan jahe, malah lemes badannya. Terlalu banyak senyawa jahe masuk ke dalam tubuh. Katanya dengan rokok, biasanya habis dalam sehari satu bungkus, ini bisa 3 bungkus, katanya untuk menangkal. Ini semua adalah bohong. Pinter-pinternya marketing rokok yang bicara, sehingga rokok biar laris, maksudnya begitu. Kekebalan tubuh dibutuhkan kalsium, lemak, protein, vitamin B kompleks, zat besi, oksigen, vitamin D. Itu adalah kekebalan tubuh. Bahkan tidak terbaca di situ ada vitamin C. Yang berarti vitamin C ini adalah kekebalan tubuh sesaat. Untuk menangkal penyakit tidak bisa. Kekebalan tubuh karena kita capek boleh vitamin C. Akan tetapi untuk menangkal penyakit enggak masuk di kriteria tadi. Maka saudaraku Fen Hasan Sabila, janganlah kita tergiur yang mempunyai produk vitamin C menggembor-gemborkan, membumingkan bahwa itu untuk kekebalan tubuh. Sehingga orang banyak korban, orang banyak kena virus. Setelah kena diare, imunnya turun, kekebalan tubuhnya menjadi rendah, masuklah virus. Informasi yang salah inilah saya tidak senang bagi bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mengorbankan warganya sendiri. Ada rasa tanggung jawab bangsa, rasa cinta tanah air, rasa memiliki Indonesia. Itu baru bangsa Indonesia yang sejati. Kalau kita bertujuan untuk kepentingan pribadi, tidak usah aja hidup di Indonesia. Tidak cocok dengan konsep bangsa Indonesia. Kita adalah bangsa bersatu, bergotong royong, dan saling menolong. Konsep bangsa Indonesia adalah itu. Satu kesatuan. Saudaraku Fen Hasan Sabila, mulai saat ini banyak WA yang masuk ke saya mengucapkan terima kasih, selamat dari virus.
Padahal di lingkungan kerjanya penuh dengan virus yang mereka terkena virus. Di antara satu ruangan itu satu yang menggunakan resep Hasan Sabilah akhirnya terbebaskan dari penularan wabah virus. Bukti satu demi satu sudah mulai bermunculan. Tinggal kapan kita akan melakukan. Bahan tersedia, sangat murah, cari pun bisa. Setiap Hasan Sabilah memberikan resep, pasti resep itu kebanyakan menggunakan bahan-bahan liar. Contoh, putri malu, bunga seruni, akar alang-alang, suket teki. Itu adalah tumbuhan liar dimanapun kita bisa mendapatkannya, termasuk tempuyung. Artinya kita tidak harus membeli, dengan cara mencari pun kita bisa sembuh. Berbicara tentang sendi, banyak orang berkeluh bahwa penderita sendi tidak bisa melakukan aktivitas sholat karena lututnya tidak bisa ditekuk. Pengertian sendi adalah sambungan antara tulang bawah dan atas yang dapat ditekuk, dilapisi bantalan dan cairan sinovial, itu adalah sendi. Oleh karena itu, setiap sendi bukan saja pada lutut, bisa pada pinggang, sendi pinggang, bisa pada jari-jari, jari kaki maupun tangan, bisa pada bahu atau tulang belikat, itu adalah sendi. Banyak orang yang bermasalah jari-jari tidak bisa ditekuk atau sakit atau keras. Begitu juga lengan pada tulang belikat. Untuk mengikat rambut tidak bisa. Mengangkat tangan berat dan sakit. Begitu juga sendi. Untuk mengangkat badan sudah tidak kuat. Menekuk keras. Sehingga kalau dia melakukan ibadah sholat, lebih baik dengan kursi. Itu karena pengerasan pada sendi. Berbicara tentang kerusakan sendi, maka Hasan Sabilah akan memberikan solusinya. Bagaimana kita bisa mengolah obatnya sendiri, tapi bisa menyembuhkan. Yang selama ini kita hanya dengan cara ditambah cairan atau disuntik. Mari kita masuk dalam materi keringnya oli sendi. Faktor yang dapat merusak oli sendi menjadi kering adalah 1. Penderita diabetes. Saudaraku fan Hasan Sabilah, saya sudah berulang-ulang, tinggalkan gula pasir, tinggalkan obat-obatan yang bersifat kimia. Dari penderita diabetes bisa berkembang rusaknya sendi, bisa berkembang buta mata, jantung, ginjal, dan kerusakan pada sel tulang dan sel kulit, terjadilah amputasi.
itu diabetes. Ngeri. Kalau saya membayangkan penderita diabetes yang hadir ke saya bermacam-macam jenis tipe diabetes. Ada yang basah, ada yang kering, ada yang sudah amputasi, ada yang sudah buta, macam-macam. Tapi di awal saya sudah selalu berteriak dan mengumumkan berhenti dengan obat-obatan. Yang kedua, tidak perlu lagi gula pasir. Bagi kita yang sekarang lagi sehat, mendengar Hasan Sabila, kita sudah mulai meninggalkan gula pasir. Lebih baik kita pindah ke gula Jawa atau gula aren. Ya, penderita diabetes bisa merusak sendi. Sendi apa saja yang saya katakan tadi. Sendi belikat, yaitu pada lengan, jari, sendi lutut, pinggang, tidak akan berhenti kalau selama dia mengkonsumsi obat-obatan, pasti akan berkembang penyakitnya. Pertanyaan saya hanya satu. Sembuhkah selama mengkonsumsi obat kimia 20 tahun? Jawabannya tidak. Sebaliknya, saudara-saudara kita yang selamat dari diabetes, sembuhkah mereka dengan merebus sendiri, meracik sendiri untuk diabetesnya? Jawabannya selamat. Mereka tidak pernah lagi kambuh dan tidak pernah lagi mengkonsumsi obat. Yang berarti alam lebih menjanjikan untuk keselamatan hidup manusia. Yang kedua adalah pekerja angkat junjung dengan yang diangkat dengan tingkat keberatan misalnya bisa 1 kuintal, masih muda, kuat. Setelah masuk pada usianya, dipaksakan, akhirnya bantalan sendi yang rusak. Kalau bantalan sendi yang rusak, akhirnya oli pada sendi di antara bantalan sendi tadi menjadi bocor atau kering. Kita melihat bahwa kejadian seperti ini banyak di negara-negara miskin, negara terbelakang. Kehidupan mereka mengangkat junjung dengan kekuatan tenaga manusia. Beda dengan negara maju, sudah semua pakai robot. Kita masih menggunakan tenaga manusia. Berandai-andai saja mereka hidup, seandainya cukup, nggak mungkin mereka akan angkat junjung. Mereka dengan bekerja keras angkat junjung, tanpa mereka kita tidak bisa akan mendistribusikan barang kita, karena barang yang kita kirim pasti akan melebihi. Sedangkan si pengusaha paket tidak pernah mengusahakan untuk membeli alat. Cukup dengan tenaga manusia. Kerusakan inilah yang dipaksakan, mau tidak mau dia harus mengalami. Pertanyaan saya lagi, jika tenaga kasar
yang angkat junjung ini menderita sakit sendi, apakah pemilik pekerja tadi yang punya usaha tadi akan mengobati, akan bertanggung jawab selama dia menderita? Jawabannya tidak. Sehingga kasihanlah hidup mereka. Terus bagaimana Pak solusinya? Saya bisanya kan hanya itu Pak. Saya lulusan SD, nggak laku ijazah saya. Saya akan memberikan bagaimana setelah kita melakukan angkat junjung di rumah kita minum jamu. Itu untuk mengisi oli sendi. Ya, nanti jamunya saya resepnya saya kasih. Yang ketiga adalah karena pengapuran. Kapur itu bisa terbentuk dari obat kimia. Kapur itu bisa terbentuk dari zat purin asam urat. Kapur itu bisa terbuat dari kolesterol. Kapur itu bisa terbentuk dari gula kering. Keringnya gula di dalam darah akan berkelompok membentuk lempengan yang disebut lempengan itu adalah kapur. Itu bisa merusak sendi. Kemudian yang keempat adalah kebiasaan merokok secara berlebihan. Tapi saran saya, Bapak dan Ibu, penderita diabetes sebaiknya melepaskan rokok. Sebab rokok ini nikotinnya dapat merusak pankreas, dapat merusak sel sendi, dapat merusak tulang, dan melemahkan saraf dan otot. Saran saya bagi penderita diabetes, tinggalkan. Ini nanti akan bermasalah pada mata, pada lambung, pada sendi, juga pada ginjal. Kalau sudah divonis untuk cuci darah karena gagal ginjal, baru kita terpikir akan meninggalkan rokok. Itu sudah telat, sudah terlambat. Lebih baik dari sekarang kita mendengar, langsung kita praktekkan, tinggalkan. Risikonya tinggi. Yang kelima adalah cedera sendi. Cedera sendi ini bisa karena kecelakaan ketika jatuh dari motor, atau karena olahraga berat, lari, tinju, karate, dan sebagainya. Yang keenam adalah kurang kalsium. Kalsium ini bisa kita dapatkan dari ikan laut dan sayur. Jadi kalau kita membiasakan diri, Bapak dan Ibu, dari usia anak, banyak sayur, banyak ikan, itu bagus. Ikan laut ya Bu ya, bukan rekomend saya bukan daging ya. Karena daging ini sekarang Ibu bisa tahu lah, mana sih hewan yang tidak dikasih makanan buatan? Artinya sudah tidak sehat. Lebih baik kita ikan laut. Terus yang ketujuh adalah banyaknya mengkonsumsi zat besi. Ini ternyata merusak sendi Bapak dan Ibu. Ya, jadi kalau Bapak maka bagi mereka yang sakit sendi ini, bayam, kelor, ini jadi pantangan Bapak, tidak boleh. Ya, yang kandungan zat besinya tinggi ini tidak boleh bagi penderita sendi. Bukan hanya asam urat saja yang tidak boleh, tapi penderita sendi tidak boleh, Bu. Kelebihan kalsium, kelebihan zat besi ini dapat merusak tulang. Ada 7 tadi yang sudah saya sebut.
Kenapa sendi bisa kering? Ada 7 masalah tadi ya. Nah, kemudian kita beralih kepada resiko hilangnya oli sendi. Apa saja resikonya? Yang pertama, sendi tidak dapat ditekuk. Artinya Bapak akan kaki akan tegak lurus, tidak bisa ditekuk. Kalau sudah ditekuk tidak bisa diluruskan. Ini adalah akibat-akibat dari kekeringan oli sendi. Terus yang kedua, tidak kuat menyangga tubuh. Kerusakan sendi, maka kaki sudah tidak kuat lagi untuk menyangga tubuh. Karena kekuatan kita adalah pada tulang kaki. Di antara yang menyambung tulang kaki bagian paha dan bagian bawah itu adalah sendi. Struktur sendi terdiri dari pembuluh darah, saraf, otot, bantalan sendi, cairan sendi, dan tulang sendi. Ada 6 struktur sendi. Rusaknya secara bersamaan, pasti orang akan terjadi sendi tidak bisa ditekuk. Itu secara bersamaan dari ke-6 tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah mati rasa pada bagian kaki. Jadi Bapak sudah tidak bisa merasakan pakai sandal. Tidak bisa lagi merasakan Bapak menginjak kerikil. Ini mati rasa. Yang keempat adalah otot dan saraf terasa panas pada bagian kaki atau sendi yang diganggu. Kalau sendi belikat berarti pada bagian tangan. Saraf dan otot terasa panas. Bahkan bisa membuat orang jadi tidak bisa tidur. Karena rasanya tidak nyaman, rasanya panas. Itu adalah kerusakan tulang sendi. Yang kelima adalah terjadinya pengeroposan tulang atau osteoporosis. Apakah osteoporosis itu pada orang tua, Pak Hasan? Tidak. Pada anak muda pun sering terjadi. Seperti saya katakan tadi, karena pernah cedera, karena peminum alkohol dan perokok berat, karena mempunyai diabetes sejak usia 20 tahun. Pada usia 35 tahun bisa terjadi osteoporosis. Bukan pada orang tua saja. Ada 5 risiko hilangnya oli sendi. Ya, kemudian saya ulang, sendi tidak dapat ditekuk. Yang kedua, tidak kuat menyangga tubuh. Yang ketiga, mati rasa pada bagian kaki. Yang keempat, otot dan saraf terasa panas. Dan yang kelima, pengeroposan tulang atau osteoporosis. 5 risiko ya. Jadi itulah akibat-akibat kalau kerusakan pada sendi. Kemudian pantangan apa yang harus kita hindari bagi penderita sendi atau keringnya oli sendi? Ini Bapak perhatikan ya. Ini terutama bagi mereka yang diabetes dan mereka yang menderita sakit sendi.
kadang ini tidak pernah disampaikan, pantangan bagi penderita sendi. Ada 4 makanan yang harus dihindari, yang harus kita tinggal dan kita tidak mengenalnya lagi. Yang pertama adalah jengkol. Wah, saya hobi itu Pak, jengkol Pak. Gimana ini? Sendi saya sakit pada hobi jengkol nih. Gimana ini Pak? Saya minta keringanan Pak. Gak bisa ditawar. Kalau ini namanya pantangan tidak bisa ditawar. Kalau memang kita memang menderita sendi, ya harus kita tinggalkan. Yang kedua yang harus kita tinggalkan, yang mempunyai zat besi tinggi, bayam, kelor, ya. Jadi kalaupun ada yang menginformasikan bahwa kelor dapat menyembuhkan sakit sendi, jangan dipercaya. Itu saya yakin bukan orang ilmuwan, mungkin orang pasaran. Ya, kelor termasuk pantangan karena dia mempunyai zat besi tinggi. Yang ketiga adalah pantangannya merokok. Sebab teruji racun rokok dapat mengeroposkan tulang. Ya ini Bapak tinggalkan ya. Jadi kalau mereka yang sudah bermasalah itu. Banyak juga orang yang nekat mainnya dengan logika. Rokok ini bagi saya teman. Jadi kalau sedang sakit saya tanpa rokok, rasanya sakit ini malah terjadi seperti 100%. Saya merasakan sakitnya. Tapi dengan rokok ini hanya 25%. Itu kan orang hanya logika. Menurut dia logis, tapi menurut medis ini tidak logis. Orang ngeyel namanya, mencari kebenaran diri. Tinggalkan saja. Tidak boleh. Bagi mereka yang menderita osteoporosis maupun keringnya oli sendi, rokok harus ditinggalkan. Terus yang keempat adalah hentikan obat kimia. Nah, mereka yang menderita sendi, hentikan obat anti nyeri. Tapi kalau tidak minum anti nyeri saya sakit sekali Pak, tidak kuat saya. Saya kasih cara bagaimana caranya agar sendi kita bisa sembuh. Jangan pakai obat-obatan terus. Kasihan saya. Fed Hasan Sabila harus sehat secara alami. Siapa lagi yang akan menuntun kita tanpa ada orang yang peduli dengan tumbuh-tumbuhan kemudian diberikan kepada bangsa Indonesia. Mari kita membuat resep keringnya oli sendi. Yang pertama, daun beluntas 20 lembar. Kedua, daun tempuyung 10. Ketiga, daun cemara 1 genggam. Cemara pantai. Cemara pantai ya Pak ya. Cemara pantai 1 genggam. Keempat, biji durian 5. Dipecah, masukkan dalam panci,
bersama tadi setelah dicuci bersih. Biji durian ini adalah pengganti oli, Pak. Itu hebatnya biji durian. Jadi kalau kita melihat pada satu hari biji durian itu kita taruh di atas meja, kemudian dia akan mengeluarkan lendir oli di dalam bantalan sendi, persis seperti itu, Pak. Ternyata biji durian dia bisa sebagai pengganti oli sendi. Ini luar biasa. Biji durian, ya. Jadi lendirnya yang kita ambil. Tapi setelah kita potong-potong, direbus, dia akan keluar bersama di air tadi. Airnya diminum oleh Bapak sebagai penderita sendi, maka sendi akan sembuh. Ya, tadi Bapak ya, ada beluntas, tempuyung, cemara, biji durian. Cuci bersih dulu, ukuran airnya 6 gelas, sisakan 3 gelas, diminum pagi, siang, dan sore hari. Itulah resep dari Hasan Sabilah. Kita akan ketemu di hari berikutnya. Sehat alami bersama Hasan Sabilah. Terima kasih. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.